Oke ya, jadi tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana menggabungkan hukum kekekalan massa dengan hukum Darcy sehingga menjadi mathematical equation untuk kondisi yang steady state ya. Nah, sekarang saya akan mendiskusikan mengenai bagaimana menggabungkan antara hukum kekekalan massa dengan hukum Darcy tapi untuk kondisi yang transient atau yang berubah terhadap waktu ya. Nah, jadi ini saudara bisa lihat di sini yang membedakannya adalah bahwa massa yang masuk itu tidak sama lagi dengan massa yang keluar gitu ya. Tapi massa yang masuk itu dikurangi massa yang keluar sama dengan ini saudara bisa lihat di sini perubahan dalam storage persatuan waktu gitu ya. Ini akibat kita melakukan intervensi terhadap sistem gitu ya. Jadi massa yang masuk tidak sama lagi dengan massa yang keluar gitu ya. Seperti itu. Oke ya, nah jadi ini saya akan ngambil contoh. Jadi saya akan ngambil contoh untuk confine aquifer nih ya. Jadi contohnya itu untuk confine aquifer. Untuk confine aquifer. Jadi saudara lihat lagi ini definisi dari confine aquifer ini ya. Atau aquifer apa? Terkekang ini ya. Jadi aquifer yang dibatasi batas atasnya itu oleh lapisan yang permeability-nya sangat kecil gitu ya. Nah, jadi saya coba tuliskan lagi persamaannya. Jadi saya tidak tampilkan lagi kubus volume elementernya. Saudara lihat lagi aja kubus volume elementernya yang tadi ya, jika saudara ingin lihat. Jadi ini persamaannya do per do x gitu ya. Kita kalikan rho qx seperti itu ya. Ini yang masuk dikurang yang keluar nih ya, ditambah do per do y kita kalikan rho qy ya, seperti itu, ditambah do per do z kita kalikan rho qz ya, seperti itu. Jadi ini yang masuk dikurangi yang keluar ya, seperti itu. Nah, ini sama dengan perubahan storage persatuan waktu ya. Jadi perubahan storage persatuan waktu ini sama dengan apa? Ini sama dengan do per do t ya. Jadi perubahan terhadap waktu dari storage-nya ya. Jadi storage-nya ini adalah rho dikalikan dengan porosity. Nah, ini saya akan diskusikan kenapa rho dikalikan porosity ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah terms ini adalah perubahan apa? Perubahan storage per satuan waktu ya. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ini perubahan storage persatuan waktu untuk confine aquifer itu seperti apa? Jadi ini, ingat, yang khas dari confine aquifer itu adalah muka air tanahnya berada di atas batas dari aquifer, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita ambil air yang kita, yang keluar dari sumur kita, misalnya kita bikin sumur, itu berasal dari apa tuh? Karena, si confine aquifernya itu tetap saturated gitu ya, seperti itu. Tetap jenuh dengan air confine aquifernya itu. Jadi yang turun itu hanya pressernya atau muka air tanahnya saja yang turun, tapi di confine aquifernya airnya tetap gitu, seperti itu, tetap saturated gitu ya. Nah, air yang keluar ke sumur kita itu berasal dari apa? Ini saya tuliskan lagi dulu ya, yang ininya ya. Berasal dari apa? Nah, ini yang akan kita coba diskusikan. Ini do per do x dikalikan rho qx ditambah do per do y kita kalikan rho qy ditambah do per do z kalikan rho qz ya. Nah, ini berasal dari apa? Ini kalau kita expand yang ini ya, yang ini kita expand term yang ruas kanannya ini sama dengan n gitu ya, seperti itu. Kita kalikan apa nih? N kita kalikan do rho per do t gitu ya, seperti itu, ditambah rho kita kalikan perubahan porositas terhadap waktu gitu, seperti itu ya. Nah, jadi ini air yang keluar ke kita itu berasal dari perubahan, kalau kita analisis ini ruas kanan ini berasal dari perubahan apa? Perubahan porositas nih ya. Perubahan porositas yang ini ya, maaf nih. Jadi yang ini adalah perubahan porositas, kemudian yang ini apa nih? Ini adalah perubahan
ini berasal dari perubahan volume nih. Volume fluida ya, kalau saudara lihat ini berdasarkan perubahan volume fluida karena expand ya, seperti itu. Jadi ini saudara coba lihat lagi catatan mengenai kompresibilitas dari fluida ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah kompresibilitas fluida ya. Ini adalah kompresibilitas dari porous media ya. Jadi air yang keluar ke sumur kita itu berasal dari kompresibilitas fluida dan berasal dari kompresibilitas porous media, yang mana kompresibilitas dari porous media itu diakibatkan oleh perubahan dari aquifer ya, seperti itu. Nah, ini kemudian persamaan ini nih ya, persamaan yang ini ya. Ini bisa kita sederhanakan lagi nih ya. Ada terminologi yang namanya specific storage untuk menyederhanakan terutama ruas kanannya. Ruas kanannya itu yang ini ya. Yang ini bisa disederhanakan lagi dengan mengaplikasikan terminologi mengenai specific storage. Nah, ini yang akan kita diskusikan sedikit mengenai specific storage ya. Jadi ini saya tuliskan lagi persamaannya di sini adalah do per do x, kita kalikan apa tuh? Ruas kirinya rho qx ya. Ditambah do per do y, kita kalikan rho qy, ditambah do per do z, kita kalikan rho qz, gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya akan introduce satu parameter yang namanya specific storage untuk mensederhanakan ruas kanan ya. Jadi ini rho dikalikan ss, nah ini ss ini specific storage, dikalikan perubahan muka air tanah, perubahan hydraulic head terhadap waktu, gitu ya, seperti itu. Nah, ss ini yang kita sebut sebagai specific storage ya. Ini yang akan kita coba lihat nih, specific storage itu seperti apa, gitu ya, kayak gitu. Nah, ini kalau kita coba sederhanakan, ini rho ini karena konstan ya, density itu konstan. Jadi density bisa kita keluarkan ke depan nih. Jadi rho kita kalikan apa nih? Do qx ya per do x ditambah apa? Do qy per do y ya, ditambah do qz per do z ya. Ini sama dengan rho dikalikan ss dikalikan do h per do t. Nah, di ruas kiri ada rho, di ruas kanan ada rho. Jadi ini bisa saling cancel out ya, seperti itu. Jadi ini menyisakan apa nih? Ini saya gabungkan lagi dengan hukum Darcy ya, bahwa qx itu sama dengan apa? Minus k dalam arah x dikalikan do h per do x ya. Kemudian qy sama dengan apa? Minus k dalam arah y kita kalikan do h per do y ya, seperti itu. Kemudian qz itu sama dengan apa? Minus k do h per do z ya, seperti itu. Nah, kalau saya gabungkan ini dengan hukum Darcy, kekekalan massa dalam kondisi transient ini, maka saya akan hasilkan persamaannya do per do x dikalikan apa? Kx kita kalikan do h per do x ya, seperti itu. Kemudian ditambah apa? Do per do y kita kalikan apa? Ky do h per do y ya. Kemudian ditambah do per do z kita kalikan kz do h per do z ya, seperti itu. Kemudian tanda minusnya saya pindahkan ke sini ya, minus ss do h per do t, itu seperti itu, kayak gitu ya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah aliran air tanah secara 3 dimensi untuk kondisi transient, untuk media yang heterogeneous dan anisotrop ya, seperti itu. Nah, kembali lagi kita bisa sederhanakan kalau untuk media yang homogen dan isotrop seperti apa? Seperti kasus untuk yang steady state tentunya akan jadi lebih sederhana ya. Nah, yang tadi terlalu rame saya tuliskan lagi di sini nih ya. Do per do x kita kalikan apa tadi tuh? Kx do h per do x ya. Ditambah do per do y kita kalikan ky do h per do y, ditambah do per do z kita kalikan apa? Kz do h per
do Z ini sama dengan minus SS dikalikan do H per do T, ya, seperti itu. Nah, untuk media yang homogeneous dan isotropis, kembali lagi yang tadi ya, kalau kita punya media yang homogen dan isotrop, itu jadinya seperti apa? Ini adalah K pada setiap X, Y, dan Z itu adalah konstan. Itu yang pertama. Kemudian yang isotrop, Kx sama dengan Ky sama dengan Kz gitu ya, sehingga persamaannya bisa lebih sederhana karena K-nya ini adalah konstan. K-nya bisa saya pindahkan ke depan ya. Jadi K sama seperti tadi untuk yang steady state ya. Maaf. K kita kalikan apa? Do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat ditambah do kuadrat H per do Z kuadrat ya. Ini sama dengan SS dikalikan do H per do T gitu ya, seperti itu. Atau saya sederhanakan, bukan saya sederhanakan, saya atur-atur supaya konstannya semua ada di ruas kanan gitu ya. Jadinya seperti apa? Jadinya adalah do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat ditambah do kuadrat H per do Z kuadrat sama dengan SS. Nah, ini K-nya yang ini saya pindahkan ke ruas kanan ya. SS per K kita kalikan do H per do T ya. Jadi inilah persamaan aliran air tanah 3 dimensi pada kondisi transient untuk media yang homogen dan isotrop ya, seperti itu. Nah, kembali lagi seperti tadi saya akan coba bikinkan beberapa remark sehubungan dengan governing equation yang ini sekarang ya, untuk kondisi yang transient. Saya tuliskan lagi di sini. Jadi kita punya do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat ditambah do kuadrat H per do Z kuadrat sama dengan SS per K kita kalikan do H per do T ya. Jadi note pertama yang saya berikan dari persamaan ini, jadi ini adalah governing sama ya, persamaan pengaturan governing equation aliran air tanah 3 dimensi tentunya ya, karena X, Y, dan Z dalam kondisi transient. Tadi kita punya kondisi yang steady state, sekarang kondisi transient ya, untuk media yang apa? Yang homogen dan isotropis ya. Oke, itu note saya yang pertama tuh ya. Kemudian jika tadi untuk kondisi yang steady state itu dinamakan persamaan Laplace, ini nama persamaannya itu yang nemukan, kembali lagi ini bukan saya nih ya. Saya tidak akan mengklaim ini persamaan Poisson ya, seperti itu. Nah, ini disebut juga sebagai persamaan difusi ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat bedanya dengan kondisi steady state, bahwa sekarang solusinya itu atau physical meanings dari equation ini adalah bahwa H itu bukan hanya merupakan fungsi dari ruang, bukan hanya merupakan fungsi dari X, Y, dan Z, tapi dia fungsi juga dari waktu T ya, berubah terhadap waktu. Jadi H merupakan fungsi dari ruang dan waktu ya, karena berubah terhadap waktu nih, kita melakukan intervensi terhadap sistem gitu ya. Nah, ini aplikasinya apa? Aplikasi yang utama dari ini adalah untuk mengetahui gitu ya, aliran air tanah pada sumur pemboran ya. Sumur pemboran. Jadi misalnya kita pompa aquifer ini dengan debit sekian, berapa penurunan air tanah yang akan terjadi pada radius tertentu X, Y, dan Z pada ruang tertentu gitu dan pada setiap waktu gitu ya. Jadi misalnya saya ambil satu sumur dengan debit 10 liter per detik gitu misalnya. Nah, berapa penurunan yang akan terjadi pada jarak 100 meter dari sumur saya misalnya seperti itu setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Itu salah satu aplikasi yang utama dari penyelesaian persamaan difusi ini ya, seperti itu. Oke ya, jadi
Itu adalah untuk kondisi 3 dimensi. Nah, kadang-kadang di geologi, di hidrogeologi, dalam beberapa kasus kita biasa lebih menyederhanakan lagi, ya. Jadi lebih menyederhanakan lagi itu dalam artian bahwa problem di domain kita itu bisa kita assume 2 dimensi dalam banyak kasus gitu ya. Nah, kalau dalam 2 dimensi seperti apa persamaannya? Persamaan yang ini itu ya. Jadi ya kita ambil aja 2 dimensi, bisa dalam arah X, bisa dalam arah Y gitu ya, bisa dalam arah X dan Y atau dalam arah X dan Z, itu terserah 2 dimensi ya. Jadi ini kalau untuk 2 dimensi seperti apa? Kalau untuk 2 dimensi misalnya saya ambil dalam arah X dan Y gitu ya. Jadi do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat ya. Ini dalam arah X dan Y, ini saya ambil 2 dimensinya ya. Sama dengan kalau tadi SS per K nih. Sekarang kalau dalam 2 dimensi jadi S per T nih ya. S per T do H per do T gitu ya. Nah, S besar itu apa ya? S besar itu ini yang disebut sebagai storativitas. Storativitas ya. Storativitas itu apa? Ini adalah specific storage kita kalikan dengan ketebalan aquifer ya, seperti itu. Kemudian T besar itu apa? Ini saya rasa nggak tahu saya udah jelaskan atau belum ya T besar ini, tapi ini simpel juga sebenarnya. Ini transmisivitas ya, transmisivitas ini apa? Ini adalah konduktivitas hidrolik, K besar sama juga dikalikan ketebalan. Jadi ini untuk 2 dimensi. Nah, dalam banyak kasus kita sering bekerja dalam 2 dimensi, bukan dalam 3 dimensi ya. Oke, jadi itu adalah persamaan aliran air tanah untuk kondisi transient dalam media yang homogen dan isotropis.